Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur sebab Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan, Engkau boleh mempertemukan kami melalui Zoom meeting untuk kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bila kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Bila Roh Kudus Engkau yang mengambil alih dalam bagian ini. Teman-teman yang melayani pada pertemuan kami malam hari ini, Tuhan urapi mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama menyembah Elohim Yahweh Bapa kita di malam hari ini. Biarlah hadirat Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami umat-Mu berkumpul untuk menyembah-Mu Bapa. Kami mau indah di mata-Mu Tuhan. Kami mau seperti Yesus Bapa. Bapa, ku mau indah di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hias. Bapa, ku mau indah di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dari awal sama-sama. Bapa, ku mau indah di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau yang seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok
jika kami mengakui Engkau satu-satunya dalam hidup kami, berarti semua kepentingan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Biarlah hidup kami terus menjadi alat kesukaan-Mu Bapa. Di malam ini umat-umat-Mu datang di hadapan-Mu, naikkan sembah kami. Biarlah hadirat-Mu yang selalu memenuhi kami semua Bapa. Jika mengaku Yesus Tuhan, berarti kepentingannya atas segalanya, semua untuk kemuliaannya, semua untuk kerajaannya. Kini aku telah Kau miliki, Kau telah beli dengan harga lunas terbayar. Ku tak berhak atas hidupku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku, rela ku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku. Darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan panggilan-Mu Tuhan. Rela ku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku. Darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan, dan ku selesaikan tugasku. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Jika mengakui Yesus Tuhan, berarti kepentingannya atas segalanya, mau untuk kemuliaannya, semua untuk kerajaannya. Kini aku telah Kau miliki, Kau telah beli dengan harga lunas terbayar. Ku tak berhak atas hidupku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku, rela ku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku. Darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan panggilan-Mu Tuhan. Rela
darah dan nyawaku aku hargai demi menunaikan, dan ku selesai relaku mengabdi, relaku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku, darah nyawaku, darah dan nyawaku aku hargai demi menunaikan panggilanmu Tuhan. Relaku mengabdi, relaku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku, darah dan nyawaku aku hargai demi menunaikan, dan ku selesaikan tugasku demi menunaikan, demi menunaikan, dan ku selesaikan tugasku. Saya berikan pada hambanya. Bapa di dalam surga, betapa berbahagianya kami ketika di ujung hidup pelayanan kami, Tuhan berkenan atas apa yang kami kerjakan. Dunia ini bukan tempat ideal buat kami, ya Bapa. Tempat kami adalah di surga mulia di mana Tuhan Yesus berada saat ini. Bapa di dalam surga, selama kami masih ada di dalam dunia ini, kami harus masih dalam perjuangan untuk memenuhi apa yang Tuhan ingin kami kerjakan. Kokohkan panggilan-Mu kepada kami semua atas pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan di tangan kami masing-masing. Biar Roh Kudus menolong kami, agar kami semua dapat menuntaskan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan, kami lakukan, kami gembalakan. Tolong kami Tuhan. Kami ingin mendengarkan nasihat Tuhan malam hari ini. Yang kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom kepada yang terkasih, Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, dan saudara-saudariku yang saya hormati. Melihat kondisi dan keadaan di Indonesia beberapa hari belakangan ini, kita melihat bahwa dunia tidak bertambah baik. Beberapa jam lalu saya menerima informasi bahwa terjadi gempa bumi yang hebat di belahan dunia
yang menewaskan ratusan, mungkin akan menjadi ribuan korban akibat gempa yang melanda di negara tersebut. Benar-benar dunia bukan rumah kita. Kematian seseorang sudah menggambarkan bahwa dunia bukanlah tempat yang ideal buat manusia. Saudaraku, rekan-rekan hamba Tuhan, senior, saya bukan bermaksud mengajari, apalagi menggurui. Namun saya benar-benar ingin menyampaikan realitas bahwa dunia benar-benar bukan tempat kita. Jangan menjadikan dunia ini firdaus. Jangan menjadikan dunia ini kesenangan kita. Dunia yang telah jatuh. Dunia yang telah terkutuk dan dibawa kekuasaan si jahat. Oleh karenanya, kita mesti mempersiapkan diri untuk meninggalkan dunia ini bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, tema pada program Truth Mission pada 1 September 2025 berjudul Bekerjalah dengan benar. Bekerjalah dengan benar. Saya mengundang yang terkasih Bapak Pendeta Yohanes Suwana, yang terkasih Bapak Pendeta Yohanes Suwana untuk membantu membaca beberapa ayat dalam pertemuan kita kali ini. Kita akan memulai pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 28 hingga 31. Matius pasal yang ke-28 mulai ayat yang ke-28 mulai. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seseorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Yohanes Suwana. Yang terkasih rekan-rekan hamba Tuhan dan saudara-saudari yang saya hormati. Tuhan Yesus selalu punya cara atau metode dan ide bagaimana mengajarkan kebenaran melalui berbagai perumpamaan atau cerita. Namun ada satu hal yang penting, ada satu hal yang paling mendasar yang mesti dimiliki oleh seorang pengajar, yakni ia sudah menghidupi, ia sudah melakoni, dia sudah mengenakan pengajaran yang ia ajarkan. Jadi menjadi
keharusan, kewajiban. Seseorang yang mengajar orang lain, ia sudah selesai mengajarkan kepada dirinya. Jika ia belum selesai mengajarkan kepada dirinya, ketika dia belum tuntas mengajarkan kepada dirinya terlebih dahulu, maka sebenarnya seorang pengajar dilarang untuk mengajar. Dan Tuhan Yesus adalah seorang pengajar yang luar biasa. Ia bukanlah mengajar sesuatu secara teoritik tanpa ia mempraktikannya terlebih dahulu. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, benar-benar ia hidupi kasih itu. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana mengasihi musuh, maka Tuhan Yesus bukan sekadar mengajar, tetapi dia benar-benar memperagakan bagaimana mengampuni dan mengasihi musuh. Bahkan ketika ia ditampar mukanya, diludahi oleh banyak orang, dan dipukul oleh tentara Romawi, diarak di Via Dolorosa, sampai tergantung di atas kayu salib, ia tetap berkata, "Bapa, ampunilah mereka." Jadi setiap hamba Tuhan yang mengajar kepada orang lain melalui mimbar-mimbar gereja, ia harus mengajar kepada dirinya terlebih dahulu. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan yang saya hormati, saya benar-benar tidak ingin menggurui, apalagi mengajari. Dilihat dari usia biologis dan usia pelayanan, banyak dari rekan-rekan hamba Tuhan ini yang senior. Sungguh tidak punya maksud apa-apa untuk mengajari, apalagi menggurui. Mohon maaf, tidak ada satupun sikap yang saya miliki demikian. Tapi saya benar-benar ingin juga mengajari kepada diri saya terlebih dahulu dengan apa yang saya katakan, seraya mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali panggilan Tuhan ini. Seorang pembicara yang belum selesai dengan dirinya, yang belum selesai mengajari dirinya atas satu kebenaran, ia dilarang berbicara tentang kebenaran tersebut. Jadi ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan kebenaran-kebenaran Alkitab, ia benar harus pastikan ia telah memenuhi, telah melakukan, dan mempraktikkan kebenaran-kebenaran yang dia sampaikan. Jika tidak, maka Allah akan sangat tersinggung dengan kemunafikan kita. Cakap mengajar orang lain, pandai piawai mengajar orang lain, tapi gagal dan abai mengajarkan dirinya sendiri. Itu dapat terjadi kepada kita semua, khususnya kepada saya. Apapun denominasi yang kita bawai hari ini, apapun jenis gereja yang kita tanggung jawabi saat ini, mengimplementasikan, memeragakan, dan mempraktikkan kebenaran Alkitab menjadi sebuah keharusan. Karena ketika Allah berkenan bertemu kita, Dia akan bertanya, adakah iman
di bumi ini. Dia tidak pernah menanyakan dari mana denominasi kita berasal. Dia tidak pernah akan bertanya dari mana gereja kita berasal. Tetapi dia akan bertanya, apakah hidup kebenaran sudah kita hidupi? Apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan, para pendeta, kaum rohaniwan yang banyak mendapat kesempatan untuk menyampaikan kebenaran. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengarahkan kebenaran itu kepada kita terlebih dahulu. Tuhan Yesus benar-benar telah memperagakan kebenaran. Tuhan Yesus telah benar-benar mempraktikkan kebenaran. Tuhan Yesus benar-benar telah melakukan kebenaran. Maka Tuhan Yesus pantas untuk mengajar kebenaran kepada banyak orang. Dan sekarang pelayanan pengajaran kebenaran itu diestafetkan kepada kita, dilanjutkan kepada kita. Jangan sampai hidup dalam ketidakbenaran. Jangan hidup dalam kepalsuan. Apalagi hidup dalam jauh daripada kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan bahwa saya tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui. Namun saya ingin mengingatkan pertama-tama kepada diri saya sendiri bahwa satu hal yang paling fundamental dan mengajar dan mendasar bagi seorang pengajar bahwa ia harus pertama-tama menghidupi apa yang diajarkan, baru dia boleh mengajar. Jika tidak, sejatinya kita adalah pendusta, bersilat kata, pembohong, dan jauh dari kehendak Tuhan. Pernyataan-pernyataan ini ditujukan kepada pembicaranya terlebih dahulu, kepada saya, saudaraku. Oleh karenanya, dengan segala hormat dan rendah hati, saya juga berperkara kepada Tuhan atas setiap kebenaran yang saya sampaikan, atas setiap kebenaran yang saya utarakan malam hari ini. Apakah Frankie Chong sudah benar-benar menghidupi apa yang ia katakan? Apakah sudah dihidupi apa yang ia ajarkan? Itu menjadi tanggung jawab saya pribadi. Bapak Ibu. Seseorang yang mengajarkan kebenaran tetapi tidak hidup dalam kebenaran, maka ia sudah menjadi bagian daripada iblis Lucifer, bapa dari segala pendusta. Bagaimana kita mengajarkan mengasihi musuh, tetapi kita masih memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang lain? Kondisi rohani kita dengan Tuhan akan terlihat dari relasi kita dengan orang lain. Ketika relasi kita dengan orang lain rusak, maka sebetulnya relasi kita dengan Tuhan pun sedang tidak baik-baik saja. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan, ia benar-benar sudah melakukan apa yang ia ajarkan. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 4 ayat 34, Bapak Pendeta Yohanes Suwana, ketika ia berkata di dalam Yohanes 4 ayat 34, silakan Bapak Pendeta. Boleh dibuka mic-nya? Maaf, boleh dibuka mic-nya terlebih dahulu? Ya. Silakan Bapak. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku
dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Amin. ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa makanannya ialah melakukan kehendak Dia, maka ini menjadi irama yang sama yang harus dilakukan kita kepada Tuhan. Makanan kita adalah melakukan kehendak Dia yang telah mempercayakan pelayanan pekerjaan Tuhan ini kepada kita. Jadi sebetulnya hidup seorang hamba Tuhan, para pendeta, para pembicara itu sudah tersandera dengan kebenaran. Sudah terjerat, terpenjara dengan kebenaran. Makanannya adalah melakukan kebenaran. Makanannya adalah melakukan kehendak Allah. Di luar itu bukan makanannya. Jadi ketika masih ada kejahatan dalam kehidupan kita, itu bukan makanan, itu racun yang mematikan. Ketika ada kemarahan yang belum terselesaikan, ketika ada ketersinggungan yang makin membara, percayalah, itu bukan makanan sehat buat hamba-hamba Tuhan. Itu racun yang mematikan pelayanan. Tidak sabar, tidak bisa mengalah, tidak bisa mengasihi, tidak bisa menerima nasihat, merasa lebih benar sendiri, merasa pintar dan pandai berteologi, lalu menuding-nuding orang sebagai pihak yang salah, pihak yang keliru. Itu racun yang mematikan. Tetapi kalau makanan kita melakukan kehendak Dia, maka kasih, penguasaan diri, sukacita, damai sejahtera, mengalah, mengampuni, itu makanan yang menyehatkan. Dan orang-orang yang sehat boleh mengajar. Tetapi orang-orang yang sakit, maaf, jangan dulu mengajar. Saudaraku, janganlah kita dituding sebagai orang buta yang menuntun orang buta. Jangan sampai kita mengajarkan, tetapi kita melanggar apa yang kita ajarkan. Kita tahu kehendak Allah, tapi kita tidak mau tahu melakukannya dengan berbagai argumentasi, dengan berbagai alasan. Kenapa aku begini? Karena dia yang cari gara-gara, Pak. Selalu menuding orang lain, jarang menuding dirinya sendiri. Pelayanan kita diganggu sama orang lain, kita memberikan statement-statement yang menghukum. Dia duluan, Pak. Kalau nggak dia udah mulai, nggak akan begini sejak kejadiannya. Tuhan Yesus dituduh oleh mahkamah agama di depan imam besar Kayafas. Dituduh dengan berbagai saksi palsu. Dia diam, diam, dan tetap diam. Ini mengajarkan kepada kita pun harus melakukan hal yang sama. Diam, diam, dan diamlah. Tetapi makin disuruh diam, makin tidak bisa diam. Sekeras sekencang pun firman Tuhan disampaikan, hatinya tetap panas. Perilakunya tidak dapat dikendalikan. Dia merasa berhak untuk menghardik orang lain. Dia merasa berhak untuk menghukum orang lain. Ia merasa berhak untuk menilai orang lain. Padahal Tuhan Yesus berkata, keluarkan dulu balok di dalam matamu. Baru kita bisa melihat selumbar pada mata saudara kita. Kita sering keliru dalam hal ini. Kita selalu melihat selumbar pada mata saudara kita. Tapi kita lupa ada balok dalam mata kita yang begitu menghalangi. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata ada balok dalam matamu, artinya kita punya urusan yang besar dengan Tuhan untuk memindahkan balok-balok dalam mata kita, memperbaiki kesalahan, memperbaiki kehidupan.
Tetapi yang terjadi kita lebih banyak melihat dan menilai selumbar yang ada pada mata saudara kita. Bukankah orang yang sehat yang boleh mengajar? Orang yang setengah sehat, apalagi masih sakit, sebetulnya dilarang mengajar. Orang yang selesai dengan dirinya, dia baru bisa mengajar bagaimana untuk menyelesaikan diri di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang belum selesai dengan dirinya, bagaimana dia mengajar untuk menyelesaikan dirinya dengan orang lain. Benar-benar orang buta menuntun orang buta. Saudaraku, hendaklah mengajarkan dan melakukan apa yang diajarkan. Menjadi perilaku, menjadi gaya hidup, menjadi karakter dan kodrat kita. Sesulit apapun keadaan pelayanan kita, kita tidak pernah marah atas apa yang terjadi. Kita percaya ada selalu tangan Tuhan yang akan membela pekerjaannya. Jangan marah ketika pelayanan pekerjaan kita diganggu oleh orang lain. Diam, diam, dan diamlah. Jangan membela pelayanan kita dengan cara kita. Saya pastikan pasti keliru. Selesaikan seluruh permasalahan pelayanan kita dengan cara Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan, berdialog dengan Tuhan, dan bertanya kepada Tuhan. Dan menyerahkan segala hal kepada kehendak Dia. Biarlah kehendak Allah yang jadi, bukan kehendakmu. Bukankah demikian ajaran yang kita terima? Tetapi kenyataannya bisa bertolak belakang, kenyataannya bisa berbeda. Kita menyelesaikan persoalan pelayanan kita dengan kekuatan kita, dengan kepandaian, dengan kepintaran kita. Tuhan tersinggung dengan perilaku demikian. Bapak, Ibu yang saya hormati, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan kehendak Bapa tidak setengah-setengah, apalagi seperempat-seperempat, tetapi selesai, tuntas dan lengkap. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kasih, maka ia tidak memeragakan kasih itu setengah-setengah. Memperagakan kasih itu bukan sekedar lip service atau sekedar basa-basi. Tetapi ia benar-benar mati. Tuhan Yesus benar-benar mati karena kasihnya kepada manusia. Inilah yang harus menjadi perilaku kita hamba-hamba Tuhan. Mengasihi sampai mati. Tetapi sering kita dapati borok-borok sampai mati. Setengah mati saja belum. Kita curiga kepada orang yang ingin mengganggu pekerjaan pelayanan Tuhan yang kita gembalakan. Kita tidak bisa terima orang lain memfitnah pekerjaan pelayanan kita. Kita buru-buru ingin memberikan klarifikasi, penjelasan. Kita buru-buru ingin membela pekerjaan Tuhan. Disinilah kita harus memiliki kepekaan, telinga yang peka akan suara Tuhan Yesus. Dalam suatu ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa engkau tidak mengerti bahasaku?" Bahasa yang terus-menerus aku ulang. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan.
Sampai kepada orang-orang yang menista Tuhan Yesus, Ia berkati, Ia ampuni. Dan Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau tidak mengerti bahasaku? Murid-murid Tuhan Yesus berpikir bahwa pelayanan Tuhan Yesus itu hendak membangun kerajaan di dunia ini. Bukan. Seperti yang kita lakukan saat ini dan ke depan, pelayanan kita bukan membangun kerajaan di dunia ini, bukan, tetapi pelayanan yang kita kerjakan sedang membangun kerajaan di langit baru dan bumi yang baru. Dunia bukan rumah kita. Percayalah, saudaraku. Bertahanlah, saudaraku. Waktunya tidak lama lagi. Bertahanlah untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan hingga selesai, hingga tuntas dan lengkap. Maka Allah akan mengangkatmu tinggi-tinggi dan mempersilakan masuk dan menjejakkan kaki di pintu gerbang surgawi. Haleluya. Oleh karenanya pelayanan kita bukan pelayanan yang hanya digerakkan oleh kebijakan denominasi, sinode, dan aturan gereja. Tentunya sebagai warga gereja yang baik, kita harus taat dan tertib dalam berorganisasi gereja. Namun lebih daripada itu, kita sedang mengusung misi Allah. Mengusung misi Allah memindahkan manusia dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Biarlah mata kita terbuka untuk dapat menuntun orang yang tertutup matanya. Satu jiwa, harganya sorak-sorai malaikat di surga. Oleh karenanya Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, bekerjalah dengan benar. Layanilah Tuhan dengan benar, dengan melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan itu tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Firman Tuhan katakan umur manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Ternyata yang terjadi adalah banyak yang tidak kuat. Kalau ada yang melewati 70 tahun, puji Tuhan. Apalagi yang sudah melewati 80 tahun, puji Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, lebih daripada itu, penderitaan. Kalau usia saya mendekati usia 55 tahun, kalau saya hitung-hitung, tinggal 15 tahun. Kalau 55 tahun saja berlalu begitu cepat, apalagi sisanya. Kalau sampai 15 tahun, kan tadi saya sudah bilang banyak yang tidak kuat. Berarti usia saya tinggal beberapa tahun lagi. Kalau saya tidak menghidupi kebenaran, ini alarm berbahaya buat saya. Kalau makanan saya bukan melakukan kehendak Allah, ini benar-benar alarm berbahaya buat saya yang tinggal menghitung tahun. Mungkin juga tinggal menghitung bulan, jangan-jangan menghitung hari. Saudaraku, tuntas, selesai, dan lengkap. Bekerjalah, bertahanlah. Ketika keadaan tidak kondusif, pelayanan kita penuh dengan fitnahan, cercaan, mendapatkan tekanan, diperlakukan tidak adil, dan menerima beragam perkataan yang jahat. Janganlah kasih kita menjadi berkurang. Janganlah kita menjadi orang lain yang tidak seperti mengenal Tuhan. Biarlah
apapun kondisi pelayanan yang sedang kita jalani. Bapak, Ibu, dan saya tetap melihat tangan Tuhan ada di sana. Tuhan akan membela. Jangan membela diri. Berilah ruang seluas-luasnya kepada Tuhan bekerja dan membela pelayanannya. Kembali ke pokok firman Tuhan. Bapak Pendeta Yohanes Suwana tadi sudah membaca dalam Injil Matius 21 ayat 28. Saya mengutip salah satu bagian yang berkata, "Anakku, pergilah dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Kepada anak yang sulung, orang itu berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Sebenarnya pernyataan yang sama pernah diungkapkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita dalam amanat agung. Bapak Pendeta Yohanes Suwana akan membaca kembali di dalam Injil Matius 28 ayat 19 dan 20. Ketika orang tua ini berkata kepada anaknya untuk pergi dan bekerja hari ini dalam kebun anggur, saya teringat ayat ini. Allah pun, Tuhan Yesus pun menyampaikan pesan kepada kita. Silakan Bapak Pendeta, buka dulu mic-nya, please. Pak, dibuka dulu mic-nya. Pak Yohanes, ya. Ya, ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Bapak, maaf, Injil Matius 28 ayat 19. Ya, maaf kata 19. Ya. Baik. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Karena Amin. itu pergilah. Apakah Bapak, Ibu, dan saya sudah meresponi perintah Tuhan ini? Pergilah. Saya sudah mengatakan orang yang benar adalah orang yang melakukan kebenarannya, bukan hanya sekedar cakap menyampaikan kebenaran. Kita yang ada di sini sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pembicara, sebagai orang yang sering mendapat kesempatan untuk menyampaikan kebenaran, terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, pendeta, pembicara, pengabar kabar baik. Apakah kita sudah mengerjakan secara tuntas, selesai, dan lengkap panggilan Tuhan itu? Apakah kita sudah benar-benar pergi untuk mengabarkan Injilnya, pergi untuk menjadikan semua bangsa muridnya? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Allah sangat menentang sikap yang dolak-dalik. Allah sangat menentang sikap mendua hati. Karena orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jangan kita membaca ayat ini pergi, tetapi kita tidak pergi. Kita tahu kita harus pergi, tetapi kita tidak pergi. Apa maksudnya? Apa maksudnya dengan kata pergi ini? Yang dimaksud dengan kata pergi ini adalah jadilah contoh di luar. Jadilah orang yang dapat dicontoh hidupnya di luar. Jadilah seorang hamba Tuhan yang dicontoh perkataannya. Jadilah seorang hamba Tuhan yang dicontoh perilaku hidupnya di luar. Ketika orang melihat perbuatan baikmu, maka orang memuliakan Allah.
pergilah dengan perilaku demikian. Namun, Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, seseorang tidak bisa baik di luar kalau belum baik di dalam. Seorang hamba Tuhan cakap mengajar di mimbar, tetapi dia juga harus cakap mengajar di rumah. Seorang hamba Tuhan harus menjadi contoh hidupnya sebelum dia mengajar bagaimana memberi contoh kepada orang lain. Benar, dia harus pergi, tetapi dia harus benar terlebih dahulu sebelum dia pergi keluar. Bagaimana dia bisa mewartakan kebenaran, tapi kehidupan rumah tangganya berantakan? Bagaimana dia bisa mewartakan kebenaran, tapi relasi dengan keluarganya rusak? Jadi ini menjadi awas-awasan buat kita kepada hamba Tuhan. Jangan sampai kita didakwa sesuatu yang belum kita selesaikan di dalam. Cepat-cepat ingin mengajar keluar. Tentunya ini akan menjadi batu sandungan yang luar biasa menghalangi jemaat Tuhan untuk bertumbuh. Bagaimana pelayan Tuhan ini dapat dicontoh hidupnya, padahal anak-anaknya tidak menghormati dia. Bagaimana hamba Tuhan ini bisa didengar nasihatnya, padahal istrinya saja sudah tidak bisa lihat mendengar lagi nasihatnya. Ini menjadi penghalang yang serius yang harus dibenahi. Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan yang sudah beres urusan rumah tangganya di dalam, baru dia bisa masuk ke rumah tangga jemaatnya. Kalau belum, nampaknya ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita dapat mewartakan kebenaran Allah dalam kehidupan orang lain. Ia harus dikenal sebagai kepala rumah tangga yang dihormati seluruh anggota keluarganya. Ia harus dianggap sebagai istri yang dikasihi oleh seluruh anggota keluarganya. Bapak dan ibu gembala menjadi contoh dan teladan hidupnya. Baru dia dapat mengarahkan orang lain melakukan hal yang sama. Sebagai orang tua, dia harus dihargai, dihormati, diteladani oleh anak-anaknya. Baru dia dapat menyampaikan kebenaran bagaimana menghormati orang tua. Jika hal-hal itu belum mewarnai seseorang yang merasa mendapat panggilan, maka sebaliknya jangan pergi dulu. Dia harus selesai dengan dirinya. Dia harus diperlengkapi lebih dalam. Baru dia bisa keluar, menyampaikan, mewartakan kebenaran Allah. Jika dipaksakan, maka kepergian dia keluar akan mengganggu dan malah merusak pekerjaan pelayanan Tuhan. Sekali lagi, seorang hamba Tuhan yang sudah selesai dengan dirinya ditandai bagaimana dia menyangkal diri setiap hari. Hamba Tuhan yang sudah selesai dengan dirinya, dia tahu bagaimana memikul salibnya dan mengerjakan pekerjaan pelayanan Allah. Jika belum menyangkal diri, apalagi memikul salib Tuhan, bagaimana kita bisa mengikut Tuhan? Mengikut Tuhan harus dilandasi, harus diawali oleh seseorang yang mau menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari, baru layak ikut Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus berkata demikian? Jadi artinya seseorang yang tidak menyangkal diri, tidak mau menyangkal diri, apalagi memikul salibnya, Tuhan katakan engkau tidak layak bagiku. Firman Tuhan jelas katakan engkau tidak layak bagiku. Artinya tidak layak pergi keluar mewartakan kebenaran. Borok-borok memikul salib, menyentuh kayu salibnya saja tidak ia lakukan.
Bahkan ia meminta orang lain untuk memikul salibnya. Dia meminta orang untuk menghargai perasaannya, tetapi dia sendiri tidak menghargai perasaan orang lain. Bagaimana orang-orang demikian berada dalam ladang pelayanan Tuhan? Tuhan sangat terganggu karena dia belum selesai dengan dirinya. Kalau seorang hamba Tuhan sudah selesai dengan dirinya, apapun yang terjadi dalam pelayanannya, dia akan berkata, "Jadilah kehendak-Mu ya Bapa." Dia tidak akan marah ketika pelayanannya ada gangguan. Karena dia tahu itu bagian daripada salib yang harus dipikulnya. Pasti ada pelajaran berharga yang Tuhan ingin berikan kepada dia. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Jadi, tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sedang hidup dalam penyangkalan diri dan memikul salib? Atau sebaliknya, kita selalu membela diri dan jauh dari salibnya Tuhan. Jangan seperti kita menganggap sedang melayani Allah. Tetapi sesungguhnya kita sedang melayani perasaan diri kita sendiri. Kita sudah tidak mengenal diri dengan baik. Orang sombong atau angkuh itu tidak sadar bahwa dirinya sombong dan angkuh. Ini yang paling takut saya lakukan. Orang sombong dan atau angkuh itu tidak sadar bahwa dirinya sedang sombong. Kiranya Roh Kudus menolong kita, mengingatkan kita betapa rapuhnya keadaan kita. Kita sering tidak hati-hati dengan hati kita. Kita sering tidak hati-hati dengan isi pikiran kita. Kita telah buta dan tuli telinga terhadap keadaan diri kita sendiri. Inilah gambar dari pelayan Tuhan yang telah menerima pelayanan tetapi menolak kehidupan seorang pelayan yang sesungguhnya. Seorang pelayan Tuhan yang siap pergi, seorang pelayan Tuhan yang siap pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan Yesus dan membaptis mereka adalah orang-orang yang sudah bersih dari segala kepahitan. Yang sudah bersih dari segala kegeraman. Yang sudah bersih dari kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Saudaraku, bukankah Tuhan Yesus berkata, seorang yang membenci saudaranya sudah membunuh dia? Adalah perilaku pembunuhan. Kalau kita benci, kita berharap orang mati, orang kecelakaan. Tetapi sebetulnya ketika kebencian, kemarahan itu ada di dalam hidup kita, sebenarnya itu racun yang mematikan. Oleh karenanya, saya mengajak Bapak Ibu rekan-rekan hamba Tuhan dan istimewa kepada diri saya sendiri terlebih dahulu. Coba cek, baca dengan saksama, dengan detail, dengan rinci, dengan rajin buku kehidupan kita. Adakah masih kepahitan yang kita simpan? Masih adakah kegeraman, kemarahan, pertengkaran, pertikaian yang belum kita selesaikan? Masih adakah kejahatan yang tertutup rapat yang belum kita selesaikan? Bagaimana seseorang yang hidup dalam kepahitan, kegeraman, dan kemarahan lalu dapat mengajarkan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar, dan hatiku bersuka karenamu. Bukankah kita sedang mengolok-olok Tuhan dengan kepahitan yang ada yang kita miliki?
Bagaimana Allah bisa mendengar secara manis keadaan hidup kita yang berantakan, hamba Tuhan yang tidak mengajarkan kebenaran, tetapi tidak melakukan kebenaran, benar-benar pembohong, benar-benar pendusta, dan pendusta tidak mendapatkan tempat sedikit pun dalam kerajaan Bapa. Ini yang sungguh amat saya khawatirkan terhadap diri saya, saudaraku. Jangan main-main untuk hal yang satu ini. Jika pelayanan kita gagal, kita dapat perbaiki, kita bisa usahakan nanti lagi. Kita bisa ulang lagi. Jika karir pelayanan kita terganggu, kita bisa perbaiki lagi. Tetapi ketika kita ditolak oleh Tuhan, tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki. Jangan sampai pada saat itu Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Aku berterus terang kepada mereka yang banyak itu. Aku tidak kenal mereka. Tolong Tuhan. Berterus teranglah kepadaku saat ini. Apakah engkau puas akan hidupku? Jangan berterus terang nanti. Jadi ketika kita tahu kebenaran, tetapi kita tidak mau melakukan kebenaran, itulah anak sulung yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pergilah kamu dan bekerjalah di kebun anggurku. Anak yang sulung itu berkata, ya Bapa, tetapi dia tidak pergi. Itulah gambaran kita. Kita mesti waspada, kita mesti berhati-hati dengan sikap hidup demikian. Jangan sampai kebenaran tidak ada dalam hidup kita. Jangan sampai Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kami masuk dalam kerajaan Allah. Syukur kalau hanya didahului. Syukur kalau hanya dilewati oleh pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau ditolak bagaimana? Pintar mengajarkan kebenaran, tetapi tidak menghidupi kebenaran, kita akan dilalui. Inilah masa pelaluan itu. Kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Sebagai hamba-hamba kebenaran yang harus menghidupi kebenaran itu. Dalam contoh yang kedua, orang itu berkata kepada anak itu untuk pergi ke kebun anggur, pergi dan kebun anggurnya. Lalu anak yang kedua, anak yang bungsu berkata, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Inilah orang berdosa. Inilah perempuan-perempuan sundal, pemungut-pemungut cukai yang kita anggap tidak benar. Yang kita anggap orang-orang berdosa. Tetapi mereka bertobat dari keberdosaannya. Tetapi seringkali seorang hamba Tuhan gengsi untuk bertobat. Dia merasa sudah rohani, jauh lebih sehat dari orang lain. Padahal dia adalah orang yang paling sakit di antara orang sakit. Kita tahu kebenaran, tapi kita lalai untuk melakukan kebenaran. Tetapi orang yang tidak tahu kebenaran, dia berusaha untuk mencari kebenaran dan menghidupinya. Itulah orang-orang sakit yang membutuhkan tabib. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan mencari orang sehat, tetapi orang sakit. Saudaraku, untuk menutup firman Tuhan yang disampaikan dalam kesempatan ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk menghitung dulu anggaran sebelum masuk dalam pelayanan selanjutnya. Mungkin kita sudah belasan, bahkan puluhan tahun dalam pelayanan. Namun saya mengajak Bapak Ibu untuk pause terlebih dahulu, berhenti terlebih dahulu, seraya melihat keadaan diri. Sekali lagi saya ulangi, tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui. Mari kita berhenti sejenak
dan melihat keadaan diri. Apakah kita memiliki perilaku, sikap hidup, gaya hidup seperti yang Rasul Paulus sampaikan? Jika tidak, mari kita stop dulu. Mari kita berhenti dulu sejenak, memperbaiki diri, dan setelah itu kita keluar bersama-sama. Bapak Yohanes Suwana kembali akan membaca dalam surat 1 Korintus 4 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13. 1 Korintus 4 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Inilah yang saya maksud. Mari kita berhenti sejenak, melihat keadaan diri, dan berusaha untuk memperbaikinya. Silakan Bapak Pendeta. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Luar biasa. Luar biasa firman Tuhan itu, saudaraku. Tetapi akan menjadi lebih luar biasa ketika kita menjadi pelaku atasnya. Inilah standar perilaku seorang hamba Tuhan. Inilah seorang pelaku, seorang hamba Tuhan yang bekerja dengan benar. Kurang dari ini, kita tidak layak menyentuh pekerjaan Tuhan sedikit pun. Yang ada adalah api asing, tangan tidak layak, dan hati yang culas. Bekerjalah dengan benar menurut standar Allah dan kehendaknya, saudaraku. Bukan dengan segala argumentasi pikiran kita. Status kita. Saya mohon dengan sangat agar Bapak Ibu memperhatikan. Status Bapak Ibu, status kita hamba Tuhan adalah tempat yang paling rendah. Ingat, kita hamba-hamba Tuhan yang tidak berguna. Kita hamba-hamba Tuhan yang hanya melakukan pekerjaan yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita berada di tempat yang paling rendah. Jangan coba-coba untuk meninggikan diri. Kita hamba-hamba Tuhan yang bodoh, yang perlu pertolongan Tuhan. Kita hamba-hamba Tuhan yang lemah dan hina. Jangan merasa mulia. Dalam kondisi yang demikian, seorang hamba Allah tetap memberkati. Dalam kondisi apapun, memberkati. Dalam kondisi apapun tetap sabar. Dalam kondisi apapun tetap ramah. Sekalipun dia disamakan dengan sampah dan kotoran yang paling kotor hingga saat ini. Jika kita belum punya perangai seperti ini, stoplah dalam melayani. Pauslah. Henti sejenak. Perbaiki diri. Hidupkan kebenaran Allah dalam hidup kita. Setelah itu, kita pasti akan menjadi alat Tuhan yang efektif. Kita pasti menjadi alat anugerah Tuhan yang akan membawa jiwa-jiwa pindah dari kegelapan abadi kepada terang yang ajaib. Karena mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Allah di surga. Kita menjadi hamba Tuhan yang benar-benar rendah hati, bukan meninggikan diri. Kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang rela untuk mengalah
demi kemenangan orang lain, demi keselamatan orang lain. Bukankah perilaku-perilaku itu dimiliki oleh Tuhan Yesus? Percayalah saudaraku, sekalipun kita menempati tempat yang paling rendah, bodoh, lemah, dan hina, kita tetap sabar, kita tetap memberkati, tetap ramah, sekalipun disamakan dengan sampah dan kotoran yang paling kotor. Rasul Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 18, ini ayat yang terakhir. Sekalipun kita berada dalam keadaan itu. Rasul Paulus berkata dalam surat Roma 8 ayat yang ke-18. Silakan Bapak Pendeta Yohanes Suwana. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Yohanes Suwana. Terima kasih atas bantuannya membacakan beberapa ayat pada pertemuan ini. No crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. No gain without pain. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Bertahanlah saudaraku. Tuhan sudah dekat. Ia sudah di ambang pintu. Bekerjalah dengan benar. Layanilah Allah dengan benar. Dan Allah akan membenarkanmu dan melayanimu di kerajaannya. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengar firman Tuhan hingga 1 jam atau 60 menit kurang sekian detik. Jika Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian atau diskusi singkat, saya dan teman-teman host mempersilakan Bapak Ibu menyampaikan sesuatu. Disilakan. Shalom. Shalom Bapak Pendeta Yusuf. Iya, ini Sumbawa besar saya. Ya, saya kadang-kadang karena anak saya di Sumbawa yang kedua yang perempuan, yang laki kan yang di Surabaya Pak, yang nomor satu. Jadi kadang-kadang saya ke Surabaya, ya mungkin ada event retreat rohani atau bagaimana ya. Saya kadang-kadang perjalanan itu kalau naik pesawat mungkin, atau ya mungkin biasanya kalau naik Grab ya atau apa ya, itu kan kadang-kadang bisa bicara-bicara gitu. Jadi saya juga nyampaikan tentang amanat agung itu, Matius 28, 19, 20 ya. Jadi saya sampaikan, kadang saya tanya, Bapak ke masjid ya atau kemana gitu ya. Cuma saya kenal nih, saya ya dia tanya mau kemana gitu ya. Saya ada rencana untuk naik ke Bukit Doa, saya bilang. Saya Kristen, saya bilang gitu. Dia tanya bagaimana tentang kekristenan itu, dan sedangkan dia Muslim kan gitu ya. Jadi saya terangkan ya tentang kalau kekristenan ini setelah Kristus itu tidak ada lagi korban pakai bakaran. Kalau Islam kan, Muslim kan perjanjian lama ya pakai korban bakaran. Jadi penghapusan dosa itu tetap pakai korban bakaran. Kalau melalui Kristus ini kasih karunia, saya bilang gitu. Yang belak-belak kan gitulah. Jadi yang penting memang firman Tuhan itu di Alkitab itu yang harus dibaca, diikuti gitu. Itu karena firman Tuhan ini akan menyucikan, menguduskan, dan memerdekakan kita.
yang mau kita percaya dan kita lakukan. Kalau kita baca, kita tidak merenungkan dan tidak melakukan, ya percuma gitu ya. Kita sebagai umat pilihan Allah yang kita dipanggil dan dipilih, kita ya harus jadi terang di mana kita berada, gitu. Ditempatkan di mana. Kalau di tempat pekerjaan, anak saya di notaris, ya saya kadang-kadang ada klien gitu, kayak kemarin dulu. Saya ya ngomong-ngomong, dia dari Maluk, dia kerja di pertambangan emas gitu. Nah, dia itu Katolik tapi tidak pernah ke gereja. Terus istrinya Islam. Ya, yang penting harus tahu firman Tuhan itu harus dibaca tuntas dari awal sampai akhir, janjian Kejadian sampai Wahyu, supaya kita tahu suara Allah itu dan kehendak Allah. Ya. Kalau kita hanya liturgi, hanya ibadah tiap hanya hari Minggu 2 jam saja misalnya, atau 1,5 jam, tapi Senin sampai Sabtu ini kan ini juga ibadah, Pak. Kalau enggak, bukannya harus, ya kita ya harus mengikuti firman Tuhan, melakukan perintahnya, bukan hanya hari Minggu aja, nanti hari yang lain kita tomat ya. Kita hanya bertobat hanya pada saat hari Minggu saja, kan enggak bisa gitu. Jadi ya mau enggak mau, perintah Tuhan dan firman Tuhan, kehendak Tuhan ini harus dijalankan. Nah, kalau kita sudah tahu membaca firman Tuhan keseluruhannya, nah, kalau saya kan kalau membaca itu biasanya 10 bulan sudah bisa tuntas ya. Nah, itu kan kita bisa tahu hati Allah dan hati Kristus itu seperti apa. Gitu. So, kalau Hosea pasal 4 ayat 6 dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan kita tidak, kalau kita tidak mengenal Allah, kita tidak mau kenal, ya Allah juga tidak mau kenal anak-anak kita, gitu kan, repot dan susah ya. Jadi ada kalau pertanyaan kita, mungkin Pak? Ya. Pak Yusuf ada pertanyaan mungkin? Ya ini kesaksian saja sih. Iya. Pertanyaannya, ya itu kadang-kadang cara masuknya kita menyampaikan pelayanan dalam penginjilan itu kadang-kadang masuknya ya kalau menurut saya sih ya harus mengenalan sedikit-sedikit ya. Karena tiap orang itu tidak sama kan gitu ya. Ya itu saja itu. Memang sebisa mungkin kita di Surabaya nih. Di Surabaya nih. Saya bukan Pak, Jembawa Pak. Oh jauh. Tempo hari saya di Surabaya Pak. Ya, itu Juni sampai 25. Kalau Surabaya kopi darat ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Yusuf. Baik, terima kasih Pak Yusuf untuk sharing pengalamannya. Ya, memang kadang-kadang kesulitannya kita masuknya itu untuk menyampaikan penginjilan itu kadang-kadang ya enggak mudah gitu. Iya, enggak sama Pak tiap orang ya. Baik. Iya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita diberkati tentunya dengan pengalaman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusuf. Sebenarnya, salam hormat kepada Bapak Pendeta Petrus. Selamat malam, Pak. Bapak Ibu, saudara sekalian. Teologi yang benar akan terlihat dari perilaku hidup kita. Mungkin kita dipusingkan dengan berbagai macam pengajaran yang menjadi produk para teolog. Tetapi saya mengajak kita untuk menghidupi kebenaran. Itulah teologi yang benar. Jangan sampai kita terjebak kepada suatu pengajaran yang hanya bersifat dogmatis, yang hanya bersifat kaidah-kaidah. Tetapi biarlah kita tunjukkan teologi yang benar dalam kehidupan kita yang terus bertumbuh serupa seperti Kristus
dan sempurna seperti Bapa. Itulah teologi yang benar. Jadi Bapak Ibu, kita nampaknya tidak perlu berbeda pendapat, bertengkar dengan satu pengajaran teologi. Kita mau membenahi kehidupan kita. Karena perilaku kita menunjukkan teologi kita. Kalau perilaku kita serupa dengan Kristus dan serupa seperti sempurna seperti Bapa, nampaknya itu menjadi tujuan pelayanan kita bersama-sama. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Yusuf. Apakah ada lagi yang ingin menyampaikan pengalaman sharing firman Tuhan agar kita juga semua sama-sama diberkati? Disilakan. Baik, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Evangelist Henry dari Kalimantan Tengah. Silakan Bapak Pendeta Henry, silakan. Boleh dibuka mic-nya, maaf. Baik, Shalom, selamat malam. Shalom Bapak Pendeta Henry, Tuhan Ya, berkati. salam kenal Pak, saya Salam Evangelis hormat. Henry. Salam Ya, hormat. saya dari Kalimantan Tengah. Puji Tuhan. Ya Pak, saya hanya ingin bersaksi untuk menguatkan iman kita semua pada malam hari ini. Bersaksi tentang bagaimana saya menerima keselamatan, kasih karunia Allah. 7 tahun yang lalu, saya sebelum bertobat, saya adalah orang yang menganut kepercayaan tertua di Pulau Kalimantan, yaitu Hindu Keharingan. Sampai pada suatu hari Tuhan Yesus melawat saya. Saat itu saya sedang berada di tengah-tengah keluarga saya di kampung jauh di pedalaman Kalimantan Tengah. Saat itu saya menyebutkan nama Yesus Kristus, Pak. Sedangkan saya tidak mengenal sama sekali saat itu. Saya tidak punya pengenalan karena saya itu orang yang kalau bisa dibilang ateis, ya bisa Pak, bisa dibilang ateis, bisa juga dibilang orang yang tidak peduli Tuhan. Saya tidak kenal siapa itu Yesus. Iya. Yang saya tahu dulu Yesus itu hanyalah orang yang mati kemudian hidup lagi gitu. Saya hanya mendengar dari kabar-kabar dari orang-orang saja gitu Pak. Jadi saat itu singkat saja Pak, saat itu Tuhan melawat saya di tengah-tengah keluarga saya. Saya menyebutkan nama Yesus Kristus tanpa saya tahu saat itu ternyata itu panggilan Tuhan. Puji Begitu, Tuhan. Pak. Puji Tuhan. Jadi karena nama Yesus Kristus saya meninggalkan semuanya. Saat itu saya sudah berkeluarga, Pak. Tetapi saat saya menyebutkan nama Yesus Kristus itu terjadilah kekacauan, Pak, di tengah-tengah keluarga besar saya. Kemudian singkat saja saya pergi dari rumah, kemudian saya di sidang adat saya diceraikan oleh istri saya, diusir oleh keluarga saya. Saya pergi tanpa tahu arah tujuan, tetapi karena saya meninggalkan, pergi karena memang karena panggilan Tuhan, akhirnya Tuhan juga bertanggung jawab atas hidup saya. Luar biasa Pak, pengalaman spiritual yang saya alami karena nama Yesus Kristus. Tetapi setelah saya mengenal kebenaran, saya tahu bahwa di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satupun nama yang olehnya kamu dapat diselamatkan, hanya oleh nama Yesus Kristus. Dan saya mengalami pengalaman spiritual berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, dan itu yang mengubah hidup saya. Kemudian Tuhan memperlengkapi saya Pak, sampai saya bisa mengecap sekolah Alkitab di Surabaya. Kemudian Tuhan juga memakai orang-orang lain juga untuk membina saya. Akhirnya Tuhan juga membimbing saya, Roh Kudus juga menolong saya, memperlengkapi saya dengan berbagai karunia. Hingga saat ini saya bisa menginjil, dan saya juga penginjil jalanan Pak. Siapa saja yang saya temui, saya akan beritakan kabar baik tentang keselamatan, kasih karunia Allah.
Puji Tuhan. hanya ada di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai sekarang saya tetap bergumul untuk keluarga-keluarga saya, Amin. ya mereka yang mengusir saya, yang saya tetap doakan mereka Pak, semoga Tuhan Yesus melalui karya Roh Kudus tetap melawat mereka, keluarga saya yang belum menerima Yesus sampai saat ini. Walaupun saya tidak bisa berkumpul kembali dan keluarga saya, tetapi saya tetap percaya suatu saat nanti Tuhan juga akan merawat mereka. Amin. Dan luar biasa Pak, saya hingga saat hari ini, walaupun saya tetap sendiri, ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai saya, yang diutus oleh Tuhan, Puji Tuhan. yang dimateraikan di dalam hati saya. Sampai saat ini saya tetap terbiasa mendengar suara Tuhan, membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan sampai saat ini, dan saya juga suka ikut bergabung di dalam Zoom ini. Firman Tuhan yang selalu menasehati saya Pak, menasehati dan menegur saya tetap menerima apapun itu Pak. Ya, Puji Tuhan. jadi pergumulannya luar biasa Pak. Puji Saya ini, Tuhan. iya Pak, sampai hari ini masih terus bergumul Pak dengan Baik. ya. Nah, silakan Bapak Pendeta Yohanes Wana, coba sampaikan salamnya, jangan ditulis saja. Silakan. Ya, shalom, selamat malam Pak Henry. Iya Pak. Semuanya yang dikasih oleh Tuhan, bersyukur. Kalau boleh diizinkan kami bersaksi bahwa kami juga dari seberang Pak sebenarnya. Kami dari, maaf kata, Muslim. Iya Pak. Tapi kalau hari ini bisa melayani Tuhan dan diizinkan Tuhan untuk menerima panggilan Tuhan, memang itu adalah satu panggilan yang kita terima. Karena secara pribadi kami terima, walaupun prosesnya dan perjuangan yang harus kita lakukan memang sangat berat. Iya Pak. Kami mengalami hal yang mungkin sama dengan Bapak. Kami harus dipukuli, kami harus, kalau bahasa Jawa Tengah, maaf kami dari Jawa Tengah, tetapi kami saat ini melayani di Jawa Timur Bapak, di Malang Selatan. Iya Pak. Oh iya Pak. Ya, tapi puji Tuhan, oleh karena hal yang luar biasa, karena sudah pilihan yaitu pada Tuhan, sampai saat ini kami tetap bertahan, walaupun Amin. Ya. Amin. Amin. Ya, perjuangan yang harus kita lakukan memang seperti itu Bapak. Haleluya. Tetapi yakinlah bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan hari ini, dahulu, sekarang tidak pernah berubah. Haleluya. Amin. Amin. Kita semangat melayani Tuhan. Haleluya. Saya yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Juga oleh seizin Tuhan, saat ini pelayanan kami ya banyak jiwa-jiwa yang dari Muslim, terutama mertua kami, baru 1 tahun ini Pak boleh mengenal Tuhan. Itu satu kemurahan Tuhan. Ya. Terima kasih, mungkin itu saja Pak Pendeta yang bisa kami sampaikan. Semangat Pak. Kami puji Tuhan. Oh, senang sekali. Putar dulu. Yohanes Wana tahunya dari Pak Yusa ya? Ya, dari Pak Yusa Sujarwo Bapak. Oh, Yusa Sujarwo. Ya. Ngandol Gusti ya? Ya, kami seangkatan dengan beliau Pak di sekolah kita Batu. Angkatan 38 Bapak. Oh ya. itu rekan sekerja saya Pak. Oh puji Tuhan Bapak, puji Tuhan. Salam hormat selalu Pak Petrus. Juga Pak Hendrik. Ya Pak, salam Pak Petrus ya Pak. Nongol kan sekarang ya. Ya maju terus ya. Siapa? Bantu teman-teman yang lain itu lihat ini Truth Mission ya, setiap bulan sekali. Ya. Siapa? Masih nempatin yang itu, rumah yang kosong itu. Iya Pak, masih Pak. Gak apa-apa, semangat kasih rumah kosong. Iya Pak. Iya, selamat. Nanti kalau ke Surabaya kopi darat, oke? Siapa? Lanjut Pak Franky. Ya, yang terkasih Bapak Pendeta Henry dan Bapak Pendeta Yohanes. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, bertahanlah. Bapak Pendeta berdua akan mendapatkan nyawa nanti di kekekalan. Amin Pak. Jauh lebih membahagiakan. Bertahanlah, berjuanglah. Tuhan sudah dekat. Terima kasih atas kesaksian yang
meneguhkan kesaksian yang menguatkan kita semua. Dan kita tentunya saling mendukung, saling berdoa agar hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam program Truth Mission ini dapat terus bertahan sampai akhirnya kita masuk dalam kerajaan Bapa bersama-sama. Akhirnya Tuhan akan berkata kepada Bapak Pendeta Yohanes dan berkata kepada Bapak Pendeta Misianto yang saya hormati, Bapak Albert Samuel Tobing, Tuhan akan berkata, inilah hamba-hambaku yang baik. Masuklah dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Selama berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali mimbar ini kepada rekan dari GSKI Rehoboth Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ini sebentar lagi ada pengumuman. Bapak Ibu, ini kita kesulitan terus ya, kesulitan terus dengan Zoom-nya. Jadi bulan depan kita akan pindahkan ke tanggal 6 ya, tanggal 6 tetap ya, 6 Senin 6 Oktober, tetap Bapaknya yang mengisi ya. Tapi kita mau pakai Google Map. Google apa? Coba dibantu, saya kok Google Map. Keliru. Google Meet, Pak, bukan Google Map. Ya, pokoknya pindah ya. Google Meet. Google Meet, Pak Petrus. Nah, Google Meet sampai salah Google kayak Meet. ngomongnya. Google Meet itu Ya. peta, Pak. Ya. Ya, Pak Royke, ya. Maklum orang tua 70 tahun lebih 70. Ya, jadi mohon nanti begitu saya dapat linknya jauh hari sebelumnya saya akan share dan untuk belajarnya bisa tanya nanti. Saya sendiri juga belum mengerti, tapi ini rekan-rekan sekerja maunya begitu supaya lebih mudah lah gitu. Saya rasa tetap semudah-mudahnya pasti ada kesulitan juga karena baru ya. Tolong diperhatikan, beritahu yang lain bahwa mulai bulan depan linknya pasti berubah, pasti dirubah ya. Oke, lain tidak ada. Sampai ketemu tanggal 6 Oktober Senin masih bersama Pak Freki. Monggo Pak Freki, silakan didoakan berkat. Saya rasa tidak ada yang bertanya lagi kan? Baik, baik Pak Petrus. Berarti harus download aplikasi baru lagi ini. Ya, terima kasih Pak Reko dari Lumajang nih. Ya, mesti download nanti kita begitu tahu saya akan hubungi semua satu persatu. Tuh. Tapi tekniknya sama ya Pak Petrus, teknik cara bukanya sama ya? Nanti belajar, saya sendiri aja belum ngerti ya. Baik, terima kasih. Nanti sebisa-bisanya saya kasih arahan tertulis ya. Itu Pak Rizky udah siap tuh yang di belakang itu dia yang mengerti ya. Oke, silakan Pak Rizky. Ditunggu infonya bulan depan Pak. Ya Pak Reka. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi, yang juga pasti Tuhan jagai. Kita sudah berada di penghujung program Truth Mission ini. Saya berdoa agar Bapak Ibu tetap bertahan, tetap berjuang. Tuhan sudah di ampang pintu dan kita akan sama-sama masuk nanti di dalam kerajaannya. Oleh karenanya, mari kita tundukkan kepala dan kita akan akhiri ibadah ini dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan begitu sangat memperhatikan kami, hamba-hamba-Mu yang ada dalam pertemuan Truth Mission ini. Bapa, kami benar-benar tidak punya kepentingan apa-apa dalam pelayanan ini, Tuhan. Kami nggak mau terjadi keributan, pertengkaran, yang ujungnya adalah perpisahan atas nama apapun itu, Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang mengalah seperti Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang mengasihi walaupun disakiti. Karena itulah gambaran Tuhan Yesus, hidup Tuhan Yesus yang harus kami contoh.
Dengan melakukan hal demikianlah, maka kami akan dilayakkan, dipantaskan, diperbolehkan memandang wajah-Mu dan memasuki langit baru dan bumi baru-Mu. Tolonglah kami, Tuhan, dan ampunilah kami. Bapa, kami akan meninggalkan pertemuan ini, dan kami akan kembali kepada pelayanan kami dan kehidupan keseharian kami. Kiranya firman Tuhan menjadi rema dan kekuatan dalam hidup kami, menjadi kompas, menjadi pelita, menjadi terang bagi jalan dan kehidupan kami. Tuhan tolong agar setiap hamba-hambamu ini Tuhan berkati, Tuhan jagai, dan Tuhan bela. Namamu kami muliakan, namamu kami pujikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.